Pendawa Lima ini lebih pada melihat bagaimana Indonesia ke depan ini dipimpin oleh seorang yang mengetahui betul kondisi Indonesia. Nah, kalau memang ingin mengetahui kondisi Indonesia, tentunya perlu jam terbang seorang pemimpin yang mengetahui Indonesia. Pendawa Lima dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan koordinator seluruh Jawa Timur. Insya Allah minggu depan ini kita akan kumpulkan di kantor Jakarta di Surabaya dari 38 kabupaten kota ini, yang nanti saya berharap pembina kami di Jakarta bisa hadir untuk memberikan motivasi, arahan berkenaan dengan pergerakan relawan kita ini. Nah, itu bisa nggak diikutin sama masyarakat luas atau misalnya ikut terlibat di situ? Bisa. Caranya? Bisa mengikuti pada koordinator masing-masing. Oke, berarti nanti ada kantornya ya di masing-masing Ada. Jadi ada posko relawannya di masing-masing kabupaten kota. Ada kontak personnya, ada kantornya. Ya tentunya karena di sana nanti pasti ada logistiknya, ada macam-macam lah itu. Prabowo tegas. Strategi. Satu kata tentang Anies Baswedan. Anies Baswedan cerdik. Satu kata tentang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo luwes. Halo, berjumpa lagi dengan saya Adrianus Adi dalam acara Mata Lokal Memilih di Tribun Jatim Network Studio Malang. Kita mau seperti biasa ya teman-teman, kita akan mulai dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Oro-Oro-Dowo, jangan lupa membeli kue lupis. Hari ini kita kedatangan relawan Pandawa Limau. Mari kita kulik sampai habis. Sesuai dengan pantun tadi, teman-teman, kita kedatangan Sam Suban. Beliau ini yang duduk di hadapan saya adalah mantan wakil Bupati Malang dan kini menjadi koordinator Pandawa Lima di Jawa Timur. Benar ya Mas saya menyebutnya begitu? Betul. Nah saat ini kita langsung ngobrol soal politik nih Mas. Jadi kita semua tahu teman-teman di Indonesia saat ini sudah ada 3 calon baca pres, yaitu Mas Anies, Prabowo sama Ganjar. Nah, ini kita pengen tahu dulu dari Mas Suban, gimana nih Mas? Apa kabar dulu nih? Apa kabar? Kabarnya gimana nih Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya yang di sini, kita berdua maupun yang lain di luar sana. Hari ini saya diundang teman-teman dari Surya. Ya. Yang tujuannya kita ya diskusi ringan untuk meramaikan dunia politik di Indonesia. Tentunya hari ini kita kumpul di Malang ini tidak lain adalah tujuan pokok begitu meratanya dunia politik dengan demokrasi di Indonesia yang cukup bagus. Saya dari koordinator Pandawa Lima Jawa Timur. Sampai hari ini Pandawa ini adalah secara dari elemen-elemen relawannya Pak Jokowi digabung dengan Bravo 5-nya Pak LBP maupun Cakra 2019-nya. Ini udah berdiri sejak kapan Mas? Pandawa Lima ini Mas? Dari semua konstelasi politik selalu ada Pandawa Lima ini. Jadi tepatnya tahun berapanya saya sendiri secara pribadi belum tahu. Cuman di setiap konstelasi politik seperti ini selalu hadir. Nah, kebetulan hari ini dan tahun politik ini saya ditempatkan dengan teman-teman di Jakarta, ada Mas Suhawi sama yang lainnya, menunjuk saya untuk bisa menggawangi, bisa membawa relawan
dari Pendawa Lima ini untuk meramaikan percaturan politik di Indonesia ini dengan sasaran tentunya yang lagi ini nih, kita adalah pemilih milenial maupun kaum gadgetnya ini. Nah, ini yang lagi tren, lagi tren. Nah, itu nanti yang kita akan bidik untuk kita garap mengenal sosok-sosok tokoh kita yang layak nanti siapa. Ini kalau dihitung udah berapa banyak sih Mas yang orang yang terlibat di Pandawa, terutama di Jawa Timur? Jawa Timur ini dari 38 kabupaten kota, kita sudah punya koordinator masing-masing. Karena saya backgroundnya mantan wakil bupati di periode tahun 2010 sampai 15, ya tentunya sahabat-sahabat saya ini banyak sekali dari ex bupati ataupun mantan wakil bupati. Jadi merata sekali dan digabung sama anak HMI maupun digabung dengan yang lainnya, semuanya terekam di sini. Karena relawan itu Pendawa Lima ini terdiri dari satu, saya sebutkan tadi adalah relawannya Pak Jokowi, dari Bravo 5 maupun Cakra 19 maupun ada KNPI sebetulnya. Nah, ada KNPI. Nah, ini tentunya ya tidak bisa kita lepaskan begitu saja berkenaan dengan dunia politik yang semakin hari semakin semarak. Mas, mungkin untuk diluruskan, KNPI ini bukan terlibat langsung di sini atau personnya? Personnya, bukan lembaganya ya. Nah, Mas, kita ini kan udah ada 3 calon nih, bakal calon presiden yang sudah muncul. Ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Ganjar Pranowo. Kemana nih Pandawa Lima? Hari ini Pendawa Lima masih menunggu perintah dari pembina, baik itu Pak Jokowi maupun dari Pak LBP. Jadi akan lari kemana? Kita akan nunggu petunjuk beliau. Tetapi kalau kita ngomong masalah calon presiden, pilihan kita punya kader-kader bangsa yang hebat, seperti Pak Prabowo misalnya. Beliau ini mengikuti beberapa kali pemilihan presiden, tentunya beliau punya jam terbang yang cukup bagus, baik dari sisi kepemimpinan, daya tahan politik maupun yang lainnya. Jadi kalau ngomong kelebihan, hari ini Pak Prabowo punya kelebihan. Yang kedua, ada juga Mas Ganjar ini. Mas Ganjar ini pendatang dari gubernur, punya potensi dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, saya pikir boleh-boleh aja. Mungkin beliau ini juga kepingin berkiprah dan mengkaryakan ilmunya untuk Indonesia. Ada muncul lagi Mas Anies. Ya, ini adalah generasi-generasi seusia saya yang punya kelebihan keilmuan di pemerintahan maupun yang lain. Tapi semuanya ini alam nanti yang akan melebur. Kalau dari Pandawa Lima nih Mas, udah ada kriterianya belum Mas? Pendawa Lima ini lebih pada melihat bagaimana Indonesia ke depan ini dipimpin oleh seorang yang mengetahui betul kondisi Indonesia. Nah, kalau memang ingin mengetahui kondisi Indonesia, tentunya perlu jam terbang seorang pemimpin yang mengetahui Indonesia. Nah, untuk mengetahui Indonesia ya kita lihat sendiri ya, tadi ada Pak Prabowo yang punya jam terbang yang cukup tinggi. Ya, hari ini dia bisa meletakkan dirinya untuk menjadi pembantunya Jokowi. Ini seorang luar biasa, buat saya nggak mudah. Jadi seorang tokoh Prabowo mau merendah dan mau mengorbankan atau apa istilahnya kader dulu itu. Tapi intinya dia melihat ini adalah untuk Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk profil yang harus dibaca. Bukan berarti yang lain tidak punya kelebihan. Gitu. Tapi hari ini kita harus lebih hati-hati. Semakin ke sini generasi tua ini semakin berkurang. Ya. Nah, tentunya harus ada figur contoh yang betul-betul meneruskan pemerintahan di Indonesia ini lebih bagus lagi. Oke. Kalau soal cawapres Mas,
Ada nggak? Eh, Saya mendengar dari beberapa kali diskusi dengan teman-teman di Pendowo maupun teman-teman di PBNU maupun teman-teman di ya tingkat cabang MWJ maupun ranting karena saya kulturnya dari NU sehingga lebih banyak saya bincang-bincang di sana. Itu kalau saya lihat cukup dinamis. Artinya bisa jadi cawapres ini ya. bisa muncul dari semua lini. Bisa dari calon yang belum ada gandengannya, bisa mungkin di luar itu, mungkin dari pengusaha, mungkin dari tokoh ulama, sangat mungkin. Kita masih ingat ketika Pak Jokowi tahun kemarin injury time tiba-tiba ya Ma'ruf yang muncul. Ya. Nah hari ini kita juga nggak tahu. Misalnya Pak Prabowo ini mau gandeng dengan siapa? Kita juga nggak tahu. Tapi meskipun beliau-beliau pembina kami, penasihat kami tahu, tapi sampai hari ini beliau belum menyampaikan terhadap kader-kader di bawah, relawan-relawan di bawah. Jadi belum menentukan mereka ini, belum menentukan. Tapi indikasi ini bisa dilihat. Baik dari kami di bawah ini sebetulnya mau kemana ini kan kelihatan banget. Indikasinya sudah ada ya berarti. Indikasinya bisa kita klik nih. Indikasinya apa nih Mas? Apakah dia orang pemerintahan atau yang cocok itu seorang apa ya, mungkin dari masyarakat sipil gitu. Sekarang itu bukan masalah dari unsur keulamaan orang sipil ataupun orang pemerintahan, ya, tetapi memadukan agar menjadi sebuah keutuhan bersama untuk Indonesia lebih besar. Itu sebetulnya konsep yang harus dipegang, standar fondasinya. Jadi harus betul-betul dilihat ketika dipasang dengan ini, ada nggak ini dampaknya untuk dari sisi luar negeri. Ketika dipasang di sini, ada nggak dampaknya dari dalam negeri untuk hal tertentu dan sebagainya. Banyak sekali elemen-elemen yang harus kita pertimbangkan. Nah ini kan Pandawa 5 ini kan udah ada di beberapa pemilu ya. Dari sekian banyak pemilu dan ini ya yang sekarang ini. Ada nggak sih masalah yang mungkin harus jadi concern ini untuk pemerintahan mendatang? Atau yang sedang ada concernnya gitu? Di Indonesia hari ini yang perlu betul-betul dikonses adalah masalah hukum. Sampai hari ini masalah hukum di Indonesia ini masih menjadi persoalan, tanda tanya dari masyarakat kita tentang keadilan, tentang hal-hal yang perlu dibantu, dibenarkan atau seperti apa. Ini masih butuh perjalanan. Ini perlu penekanan-penekanan undang-undang atau dalam bentuk apapun, sehingga Indonesia secara hukum lebih betul-betul semakin profesional. Itu yang harus ditancapkan. Karena hukum penentu semuanya. Ketika aturan hukum ini berjalan dengan baik, yang lainnya pasti baik. Ya tentunya elemen hukum itu banyak sekali, baik dari sudut pandang agama, sudut pandang sosial, sudut pandang dan sebagainya, banyak elemen juga. Makanya hukum menjadi prioritas utama untuk ke depan. Nah ini dalam waktu dekatnya apa nih Mas kegiatan untuk Pandawa 5 dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan koordinator seluruh Jawa Timur. Insya Allah minggu depan ini kita akan kumpulkan di kantor Jakarta di Surabaya dari 38 kabupaten kota ini, yang nanti saya berharap pembina kami di Jakarta bisa hadir untuk memberikan motivasi, arahan berkenaan dengan pergerakan relawan kita ini. Nah, itu bisa nggak diikutin sama masyarakat luas atau misalnya ikut terlibat di situ? Bisa. Caranya? Bisa mengikuti pada koordinator masing-masing. Oke, berarti nanti ada kantornya ya di masing-masing Ada. Jadi ada posko relawannya di masing-masing kabupaten kota. Ada kontak personnya, ada kantornya. Ya tentunya karena di sana nanti pasti ada logistiknya, ada macam-macam lah itu. Oke. Nah, Mas
Ada lagi nggak yang mau ditambahin Mas kira-kira terkait Pandawa 5 Mas? Saya akan menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia ini dipimpin oleh sosok presiden yang bagus. Artinya yang dulu sudah bagus, kita berikan pemimpin yang lebih bagus dengan melihat tahapan-tahapan pemerintahan yang sudah berjalan. Ya, Indonesia hari ini sudah cukup bagus buat saya. Dan tentunya berharap di kedepannya dengan pemimpin yang baru nanti ya harus lebih bagus dari yang sekarang. Harus lebih bagus, tidak boleh lebih jelek. Saya sebagai teman-teman, saya sebagai perwakilan teman-teman di relawan ini lebih pada memfokuskan hari ini bagaimana apa yang kita lakukan ini nanti bermanfaat ke belakang. Betul. Dengan kita menentukan pilihan kita yang benar, ini akan bermanfaat 5 tahun ke belakang. Kita sudah berkali-kali mengikuti konstelasi ini. Tentunya kita berharap jangan asal ambil. Jangan asal memenangkan sesuatu yang belum difahami. Gitu. Tetapi lihatlah, tokoh yang akan kita pilih ini benar-benar memenuhi persyaratan secara kacamata seorang pemimpin. Ya, insya Allah Pandawa 5 sudah mempersiapkan itu untuk tokoh yang hebat ini. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa lihat apa yang saya sampaikan ini cenderung kemana, monggo ditafsirkan. Tapi yang jelas saya tidak berani karena pimpinan di Jakarta menyampaikan nunggu arahan. Gitu. Kapan itu Mas kira-kira Mas? Ya dalam waktu dekat ini, mungkin bisa 2-3 hari ini sudah ada perintah. Oke, siap. Baik teman-teman dan para pendengar di Tribun Jatim Network di channel Harian Surya juga suryamalang.com. Sekian obrolan kami tentang politik saat ini. Nah, sebelum kami tutup, ada satu pertanyaan lagi Pak. Apa pendapat Bapak, ini satu kata aja ya, tentang Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Oke. Satu kata tentang, kita mulai dari Pak Prabowo Subianto dulu. Satu kata tentang Pak Prabowo. Prabowo tegas. Strategi. Satu kata tentang Anies Baswedan. Anies Baswedan cerdik. Satu kata tentang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo luwes. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi dalam obrolan saya selanjutnya. Terima kasih.